warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di acara Pengadilan Agama Sarolangun, yaitu Pas Ngopi. Pengadilan Agama Sarolangun ngobrol podcast informatif bersama dua narasumber yang hits di Pengadilan Agama Sarolangun. Nah, kali ini sebelum lebih jauh lagi, ada baiknya tuh kita kenalan dulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan dulu, nama saya Tami, dan kali ini saya akan memandu acara Pas Ngopi pada kesempatan kali ini di sesi Laman Bersamo. Nah, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu nih dengan dua narasumber kita, yaitu abang yang paling ganteng. Boleh bang langsung kenalan? Oh, iya, boleh, namanya boleh. Siapa, asalnya dari mana, terus di sini tuh jabatannya sebagai apa, status juga boleh, nomor HP juga boleh, Instagramnya juga boleh, tanggal lahir juga boleh. Promosi ceritanya Oh boleh, benar. Di sini tuh ajang sekalian ajang Jadi jodoh gitu. Iya benar sekali. Mana tau kanti-kanti Pas Ngopi tertarik sama abang, bisa langsung hubungi abang. Nanti kita bantu juga di deskripsi lebih lengkap gitu kan. Boleh bang langsung perkenalan? Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Tami. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan, CPNS Mahkamah Agung tahun 2021, dan alhamdulillah mendapat penempatan di Pengadilan Agama Sarolangun. Saya lahir di 12 November 1994. Udah agak tua ya, Mbak? Oh iya, masih kelihatan Masih. muda. Oh, Agak alhamdulillah. maksa dikit sih mudanya. Boleh lanjutin lagi sama Kak Elvira? Terima kasih Kak Tami. Nama saya Elvira Dwi, CPNS Mahkamah Agung, penempatan Pengadilan Agama Sarolangun. Asal saya dari Sumatera Utara, kelahiran 1994. Tanggal Sama lahirnya, berarti Kak? nih, sama. Iya sama. Tanggal 24 Mei. 24 Mei, sekarang 27 Mei. Selamat ulang tahun dulu Kak. Kemarin Selamat Kak ada yang ulang tahun. ngucapin ya berarti Kak. Ini ucapan kedua ini. Oke, lanjut. Berarti kita udah kanti-kanti Pas Ngopi yang di rumah udah kenal ya. Yang di sana itu namanya Bang Aan, yang di sini namanya Kak Elvira. Nah, kali ini tuh di sesi Laman Bersamo kita akan membahas hal yang lagi booming di tahun 2021 ini, yaitu tentang tips and trik CPNS. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, kan abang sama kakak nih merupakan CPNS tahun 2021. Oh 2021 ya, 2021 di penempatan Pengadilan Agama Sarolangun. Nah sebelumnya tuh kenapa kakak berdua ini mau menjadi CPNS? Kenapa? Dari siapa dulu nih, Mbak? Boleh? Oh, Boleh. dari saya aja Bang? Oh enggak, Jangan, dari jangan. abang boleh Bang. Kalau apa tadi pertanyaan tadi, Mbak? Tuh kan suka lupa, nama saya kan masih Grogi Bang? kayaknya, Mbak. Oh, nama saya kan masih Bang? Ingat. Oh, gitu ya. Kenapa abang mau jadi PNS? Atau Oh. karena sebelumnya emang abang dari tamat kuliah tahun berapa Bang? Untuk tamat kuliah sendiri 2018. Oh 2018. Nah dari tamat kuliah itu apakah emang langsung termotivasi buat jadi PNS atau melalang buana dulu sebelumnya atau bagaimana? Boleh diceritakan Bang sejarah singkat perjalanan abang bisa mencapai titik ini? Untuk kelulusan sendiri kuliahnya 2018. Setelah itu saya mencoba mencari pekerjaan di Jakarta sampai akhirnya menjadi pengangguran, Mbak, untuk beberapa bulan. Pengangguran atau pengacara Bang? Pengangguran banyak Enggak, acara? sebelumnya memang pengangguran, Mbak. Oh, kalau saya dulu pengacara, pengangguran Oh, banyak bisa. acara. Agak membanggakan diri sendiri dulu ya. Oke, lanjut Bang. Saya di Jakarta sendiri sih sekitar 2 tahun, Mbak. 2 2 tahun tahun. di sana mencari pekerjaan. Alhamdulillah setelah menganggur cukup lama mendapatkan pekerjaan di sana. Kalau untuk memilih menjadi PNS sendiri coba-coba sih. Tapi kan karena saya itu ketika memang sudah mengikuti, saya itu orangnya nggak bisa setengah-setengah dalam melakukan hal itu. Oh gitu. Berarti abang kalau sudah menggeluti satu kegiatan tuh langsung fokus gitu Ya, ya. Emang bakal langsung sampai ke titiknya. Ke titik. Gimana caranya Ya, bisa gimana sukses di caranya satu harus bisa. kegiatan itu, Bang. Nah kalau kakak sendiri kenapa memilih jadi PNS? Boleh diceritakan ataukah sebelumnya emang bisikan-bisikan orang tua, bisikan tetangga atau bisikan-bisikan Bisikan gaib. jangan-jangan kalau itu jangan sehingga menjadi PNS. Iya, Boleh diceritakan? awalnya itu dari bisikan orang tua. Oh, bisikan Iya, orang tua. Tapi lama-kelamaan tertarik melihat PNS itu, ya tertarik. Saya penasaran juga dengan PNS, katanya tuh PNS itu terikat dengan banyak peraturan. Jadi saya ingin tahu seperti apa sih
Oh, berarti Pengen kakak ingin masuk PNS ini ingin membuktikan kepada kanti-kanti atau kepada diri sendiri kali ya, Iya. membuktikan benar nggak sih kalau jadi PNS itu terikat, terkekang, monoton kerjaannya gitu kan. ternyata nggak separah itu. Alhamdulillah ya, berarti pada saat ini aja kakak udah bisa membuktikan bahwa hal-hal negatif di luar sana tidak terjadi sebenarnya di sini gitu, malah lebih asik jadi PNS gitu ya. Iya. Belum lagi ini itu segala macam, dan lingkungan kantornya juga enak berarti kan. Nah, tadi kita udah sama-sama ganti-ganti pas ngopi tahu, ternyata dua abang dan kakak ini tuh memilih menjadi PNS itu karena awalnya tuh coba-coba, tetapi mereka berdua dari awalnya coba-coba, seiring berjalannya waktu mereka serius untuk menggapai titik itu ya. Nah, sampailah di sini. Nah, begitulah tadi cerita singkat kenapa abang dan kakak ini memilih menjadi PNS. Nah, selanjutnya gimana cara kakak sama abang nih bisa lolos lah jatuhnya, bisa menjadi PNS di tahun 2021 ini. Kan tahun depan, maksudnya tahun ini ada pembukaan untuk di tahun 2022. Bisa abang dan kakak jelaskan kepada kanti-kanti pas ngopi yang lainnya yang ingin mengikuti CPNS di tahun ini, tipsnya, cara belajarnya, persiapan lah, bisa dibilang persiapannya. Boleh dari Bang Aan terlebih dahulu. Kemarin sih kita terbilang cukup lama sih karena mungkin terhambat oleh pandemi COVID-19 ya. Untuk daftaran sendiri kemarin itu kita di tahun 2019 dan kelulusan di 2020 akhir, dan pada akhirnya 2021 pengumuman penempatan. Berarti 3 tahun ya abang menjalani proses Ya, CPNS bisa ini. dibilang sih 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Berarti 2 tahun menanti dari itu persiapan segala macam, tes, sampai dengan tahun kedua itu menunggu hasil penempatannya di mana. Kanti-kanti pas ngopi teruji nih kesetiaan dan kesabarannya dalam menunggu hasil pengumuman CPNS di tahun 2021 berarti ya. Nah, itu gimana Bang? Bisa kasih tips dan caranya bagaimana memulai atau belajar atau apapun Tipsnya. tips and trick dalam mengikuti CPNS. Kalau untuk tips dan trik, yang pertama itu tentunya sih niat. Selanjutnya itu belajar sih tentunya. Oh, belajar. Karena yang paling penting kan tentunya belajar. Bener Bang. Kalau kata orang itu kan, saya ngikuti tes CPNS coba-coba pengen lulus. Kalau menurut saya nggak ada sih istilah kayak gitu. Walaupun awalnya coba-coba, Iya, tapi tetap harus ada harus usaha lulus. dengan belajar. Iya. Nah, tadi kan abang, kalau kakak sendiri tunggu dulu Bang ya. Siap, Kalau siap. kakak sendiri, Tipsnya ya? tipsnya dulu. Ya pastinya belajar. Belajar. Saya belajar dari buku di perpustakaan daerah itu saya pinjam. Soalnya saya sering baca novel di situ. Hobi saya itu ke perpustakaan, jadi sekalian saya ya sewaktu ada seleksi saya berubah pinjaman dari novel pinjam ke buku CPNS. gitu ya. Terus nonton YouTube tentang pembahasan soal CPNS itu. Terus doanya juga pasti ya doa ibu. Doa ibu itu. Doa ayah enggak gitu. Doa ayah juga. Ya, doa ibu yang paling utama, mampu menembus langit. Masya Allah, benar sekali. Berarti untuk kanti-kanti pas ngopi itu ada 3 ya jatuhnya ya, tips and trick dari abang dan kakak ini. Yang pertama niat itu walaupun di awal kita cuma bukan bercanda ya, coba-coba, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita luruskan niat untuk mengikuti CPNS tersebut. Yang kedua belajar, yaitu usaha lah ya, belajar. Yang ketiga adalah minta restu dari orang tua. Tapi sebenarnya kayaknya poin ketiga ini aturnya ditaruh di paling awal ya. Iya. Doa restu orang tua ya. Nah itu. Kita berdua ini kalau saya perhatikan 2 tipe yang berbeda. Yang pertama, kalau saya nangkapnya ini ya, karena kalau dia ini tipenya kayak memang orang yang rajin gitu, yang rajin, memang gampang kayak kalau mau belajar itu gampang. Kalau saya sendiri kan tipe pemalas. Jadi untuk belajar itu susah ya, bebas. Jadi kalau untuk tipsnya ada tips tersendiri bagi yang pemalas yang pengen lulus. Boleh Bang dijabarkan
tips bagi kanti-kanti yang dalam tanda kutip itu pemalas. Agak brutal, pemalas. Agak pemalas ya. Boleh Mungkin Bang? untuk tipsnya bisa hubungi yang tadi. Oh gitu. Biar lebih ini. Kalau kita bahas untuk tipsnya mungkin terlalu panjang. Oh gitu, benar-benar. Tapi yang penting adalah tadi ya, Iya. restu orang tua, niat sama usaha. Nah, kalau dari Abang sendiri tuh, kalau dari Kak Elvira tadi belajarnya itu dari novel, dari buku sama dari YouTube ya. YouTube Nah, kalau Bang Aan belajarnya dari YouTube kan. YouTube. Nggak ada yang lain, memang fokus ke YouTube. Benar-benar fokus ke Ya, YouTube. YouTube. Oh, berarti benar tadi yang kata Bang Aan sama Bang Aan tadi, kalian berdua memiliki karakter yang berbeda. Iya, berbeda. Benar-benar. Ini- Yang satu bebas, yang satu lebih lurus. Bisa nggak ya? Agak boleh. Berarti dari dua perbedaan ini kan bisa disatukan di Pengadilan Agama Sarolangun ya. Krik. Ya, Lanjut ya. Nah, begitu kanti-kanti pas ngopi, tips and trick dari dua narasumber kita di sesi lama bersama kali ini. Nah, selanjutnya Abang Kakak boleh dong lebih dijelasin lagi. Di awal CPNS tuh pasti ada pemilihan formasi nih. Dan kanti-kanti pas ngopi di rumah pasti suka bingung gimana caranya buat nentuin formasi atau jabatan yang dipilih, atau dari awal tuh kan kita nyiapin berkas-berkas tuh. Gimana caranya kita menyiapkan berkas, dari mulai berkas-berkas, terus dari memilih formasi yang peluang lulusnya tuh lebih tinggi gitu. Tips memilih formasi ya. Mm-mm. Memilih formasi saya pilih dari SSCN kan bisa kelihatan, website SSCN itu bisa kelihatan, tinggal ketikkan nama jurusan terus keluar formasi terbanyak itu dari mana. Yang terbanyak itu memang dari Kejaksaan Agung. Tapi memang banyak syaratnya seperti yang dia bilang, Iya, banyak syaratnya. syaratnya. Tinggi badan, ada tinggi badan, berat badan itu saya tidak memenuhi syarat. Mm-mm. Jadi ya pilih Mahkamah Agung. Ada 400-an. Promosi jadi ada promosi untuk Mahkamah Agung. ya, sekalian. Nah, itu ada 400-an formasi untuk jurusan saya. Oh gitu. Akhirnya terpilihlah formasi Mahkamah Agung Iya. itu sendiri ya. Berarti kalau Tami dapat simpulkan dari dua abang dan kakak ini tuh ada kesamaan, itu alur prosesnya tuh hampir sama. Jadi Lebih sederhana. di awalnya ingin ngambil ini, tapi karena beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi dan memilih peluang yang paling besar adalah Mahkamah Agung, makanya pilih Mahkamah Ya, Agung. memang karena memang di Mahkamah Agung itu dalam seleksi itu lebih sederhana. Kan? Lebih Lebih sederhana. memilih ini. Jadi peluang keterima jadi PNS-nya tuh lebih besar ya. Bisa dibilang gitu kayaknya. Tapi balik lagi tuh kanti-kanti pas ngopi di tips dan trik yang pertama tadi, niat, usaha, sama doa. Nah, selain itu tadi yang kedua adalah mencari peluang yang lebih gede. Ya. Itulah Mahkamah Agung tadi ya. 400-an. Nah, benar. Cari formasi yang benar-benar peluangnya lebih tinggi gitu. Jadi kita memiliki peluang yang lebih besar Ya. juga untuk keterima. Dan banyak juga ya ini ya formasinya gitu. Nah, benar sekali. Nah, oke, kanti-kanti pas ngopi, itulah tadi tips and trick bagaimana caranya lolos di CPNS 2002. Berarti kalau tahun ini 2022 ya, Bang? Iya, 2020. Untuk PNS di tahun 2022, tapi tesnya di 2021 ya. Nah, Tami nih sebagai orang umum ya, Iya. sering tuh dengar dari orang-orang kalau di PNS tadi yang kayak Kak Elvira bilang tadi di awal, kerjaannya terkekang segala macam kan. Terus ada juga kalau mau masuk PNS tuh, nggak usah lah masuk PNS, masuknya tuh pasti pakai bayar atau nggak harus ada orang dalam gitu. Benar nggak sih? Menurut abang dan kakak yang udah pernah mengalami proses bagaimana bisa jadi PNS di Pengadilan Agama Sarolangun. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik. Kalau untuk hal-hal dalam tanda kutip tadi sih, kalau untuk yang saya alami ya, saya alami untuk Mahkamah Agung sendiri nggak ada Rp1 pun, karena memang proses dari awal sampai akhirnya itu memang transparan untuk Mahkamah Agung. Dan bahkan Mahkamah Agung dia tidak ikut campur dalam perekrutan CPNS itu, dia menyerahkan langsung ke BKN. Jadi dia tidak. Jadi untuk Mahkamah Agung sendiri sih dia tinggal terima beres dari BKN, dia nggak mau ikut campur lagi dalam proses perekrutan sendiri. Dan bahkan untuk udah tes itu kita langsung nilainya langsung keluar.
Jadi untuk menipu apa itu nggak bisa lagi kalau untuk Mahkamah Agung. Berarti emang bener-bener transparan Ya, transparan. ya. Berarti kita ujian, ibarat kata nih kalau kita masuk ke ruang ujian, pas keluar langsung Nah, keluar nilainya juga langsung nilainya. keluar, ya. Oh gitu. Tapi itu kan bisa aja nih bang, pas sebelum ujian dapat bocoran-bocoran gitu misalnya, bocoran jawaban, terus kita hafal gitu, ada nggak bang? Kalau bocoran sih nggak ada sih. Nggak ada ya sejauh ini. Kalau di Berarti, YouTube itu memang ada basic dasarnya aja sih yang Mbak, dipelajari. berarti emang bener-bener murni Iya. ya. Berarti emang udah terbukti di 2 tahun ini tuh pemilihan CPNS itu murni. Iya. Bener-bener dari usaha, doa, sama niat tadi ya. Niat. Bener. Kalau Kak Elvira sendiri mengalami yang tadi dalam tanda kutip, boleh Tanda kutip diceritakan? maksudnya, oh Yang pakai orang Oh. dalam lah, bayar lah, atau Iya. dapat bocoran-bocoran jawaban soal komputer misalnya. itu sama sekali nggak ada, murni. Jadi masuk sini tuh ya melalui jalur tes. Oh, berarti emang Benar-benar benar-benar murni murni ya. Karena langsung keluar nilainya. Nah, berarti alhamdulillah di kayak kan kita tuh kalau nggak salah ada tiga tahapan-tahapan dari tes CPNS itu Iya. tiga ya, dari administrasi, SKD, SKD. terus SKB. Nah tadi kalau di administrasi tadi tipsnya tuh cari yang emang peluangnya gede, Oke. kayak pesaingnya dikit kan. Kalau yang kedua tadi SKD yang dasar tadi alhamdulillah tidak ada namanya dalam tanda kutip. Iya. Nah kalau di SKB bidang ini berarti lebih ke formasi yang kita Iya, pilih. formasi. Nah itu berarti ada juga nggak yang di dalam tanda kutip itu tadi bang? Oh ya, terima kasih. Baik, kebetulan untuk Mahkamah Agung sendiri sih, untuk SKB-nya dia sama, prosesnya sama seperti SKD. Ketika udah tes langsung keluar juga nilainya. Nggak ada tahap-tahapan lain kayak wawancara atau apa, nggak ada kebetulan. Berarti Jadi kita itu kalau udah lulus sudah tahu lulus, tinggal nunggu pengumuman. kalau untuk SKB sendiri bidang ini lebih ke internalnya Mahkamah Agung berarti yang dites atau sama? Kalau untuk bidangnya sih lebih ke formasi. Oh lebih ke formasi. Kalau kayak saya ini kebetulan formasi di analis perkara peradilan, Mm-mm. lebih ke hukum. Ya. Hukum. Kebetulan saya S1 hukum. Oh, satu. Kalau Kak Elvira sendiri? Untuk saya SKB itu Mm-mm. dari saya kan memilih formasi pengadministrasi registrasi perkara. Mm-mm. Jadi soal-soalnya itu arsiparis. Oh. Berarti nah untuk abang dan kakak sendiri itu gimana tuh buat belajar SKB? Untuk belajar SKB sendiri atau sama tadi dari YouTube dan dari buku atau ada informasi maksudnya kenalan atau senior yang mengajarkan, memberi informasi tentang nanti kalian SKB belajar lebih fokus ini aja gitu kan biar peluangnya Betul. lebih gede. Kebetulan untuk saya analis perkara peradilan sendiri sih tetap di YouTube. Ada itu salah satu channel YouTube-nya tuh yang ngasih tahu apa yang harus dipelajari untuk formasi analis perkara peradilan. Kalau Kak Elvira sendiri? Saya dari Google lah cari-cari tentang administrasi registrasi perkara gitu. Nah, tuh ganti-ganti. Berarti kita harus lebih rajin lagi buat mencari informasi tentang formasi yang bakal kita pilih. Karena sekarang dunia tuh semakin canggih dan semua informasi ada semua di sosial media maupun platform-platform online lainnya gitu kan. Nah, kayak abang sendiri tadi kan udah dijelasin tuh. Kalau setelah dinyatakan lulus di tahun 2020 ya 2020. Terus selama menunggu itu tadi apa aja tuh kegiatannya? Boleh diceritakan biar obrolan kita tuh lebih santai lah jatuhnya. Kalau untuk saya sendiri sih kebetulan saya pernah ini Mbak melakukan kegiatan apa namanya? Kegiatan apa tuh? Kalau ojek apa namanya kalau vaksin? Ojol. Ulang lagi. Ya kan pernah nge-grab kamu? Iya. Nge-grab. Ya dari kebetulan dari Tami aja lagi Bang. Nah, kan tadi kamu ngomong apa emang di awal tadi? Nah, Kegiatan 2020 Oh, iya. selama menunggu. Nah, kan ibarat kata nih abang dan kakak ini merupakan angkatan CPNS yang terlama untuk menunggu hasil dari kelulusannya gitu kan. Ibarat kata lulusnya tahun 2020 ya. Iya, Terus disuruh menunggu karena qadarullah kita ada pandemi ini dan di tahun 2021 ini baru akhirnya keluarlah hasil tersebut di Pengadilan Agama Sarawak. Nah, selama proses menunggu tadi nggak mungkin lah abang sama kakak ini berdiam diri di rumah bersemedi gitu kan. Nah boleh diceritakan dulu sedikit. Kalau untuk saya sendiri kebetulan kemarin saya maksim.
Oh. Salah satu transportasi online di Bengkulu. Oh gitu. Berarti abang nge-ojol lah ya Ya, jadinya. ojol. Lebih bebas. Kalau Kak Elvira? Kalau saya seperti yang Tami bilang tadi, Oh, bersemedia. Oke. Nunggu jodoh kayaknya. Nunggu jodoh. Kan jodohnya udah ada di sebelah. sama dia. Oh, kan ya? Jadi saya itu ya belajar untuk persiapan SKD, terus setelah SKD belajar untuk persiapan SKB gitu aja. Oh, berarti tahapan kalau untuk kalian berdua ini kemarin jauh-jauh ya Jauh. tahapan Jauh. tesnya. Dan itu semua online. Online. Online tapi tetap di satu tempat gitu ya. Iya. Atau dari rumah juga? Enggak di Oh, tetap BKN. tetap satu tempat berarti ya. Itu juga lagi COVID, jadi kan nggak bisa kemana-mana kan dibatasi. Berarti benar kata Bang Aan tadi ya, kalian berdua itu memiliki dua sifat yang berbeda. Iya, berbeda sangat Kalau berbeda. kata Tamimah, ini takdir sudah. Plus minus kayaknya. Plus Ya, minus plus saya minusnya. Oh gitu, oke. Nah, Kanti-kanti pas ngopi udah dapet kan tips and trik secara singkat dan padat dari dua narasumber hitsnya Pengadilan Agama Sarolangun ini. Tadi bisa disimpulkan pertama adalah minta doa restu kepada orang tua atas setiap kegiatan apapun. Terus yang kedua adalah apa tadi Kak? Ya. Niat, bener. Niat. Niat walaupun awalnya cuman coba-cobalah tapi Luruskan. diluruskan lagi. Terus yang ketiga adalah usaha itu tadi belajar, cari informasi segala macam bla-blanya, karena kita di zona milenial sekarang udah banyak informasi yang tersedia di platform online gitu kan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi laman bersama kali ini, boleh dong Tami dan Kanti-kanti pas ngopi dari abang berdua, dua narasumber kita ini boleh kasih dong motivasi buat kanti-kanti pas ngopi yang mau ikutan CPNS di tahun ini, termasuk untuk kami juga lah gitu kan. Baik, bisa untuk Mbak yang dulu kasih. Ya, ladies motivasi. first boleh. Ladies first. Motivasinya, Mm-mm. untuk motivasi saya sendiri mau berkisah dulu. Mau ya. berkisah Saya dong. sendiri, boleh. saya sendiri sebelum lulus di sini saya juga pernah nyoba juga CPNS. Ini yang kedua kali. Yang pertama kali pernah Gagal. nyoba di Mahkamah Agung juga dan itu gagal. Jadi ya itu untuk motivasi kepada Kanti-kanti penonton. pas. Ya kanti-kanti pas ngopi. Kalau gagal sekali itu bukan berarti gagal seterusnya. Nah, benar. Gagal itu adalah sukses yang tertunda ya. Jadi Luar biasa. Kalau dari Bang Aan yang lebih bebas, boleh Bang? Betul, saya orang-orang yang sangat bebas. Jadi untuk orang-orang bebas yang ada di luar sana lebih menekankan ke naikkan nilai ambisius sih. Asik. Naikkan nilai ambisiusmu, oke? Walaupun ambisius yang berlebihan salah juga. Nah, berarti bisa kita lingkari ambisius dalam hal positif ya, benar kan Bang? Kalau dari Kak Alvira tadi, walaupun gagal satu kali, tetap coba lagi. Apalagi batasnya CPNS ini sampai umur 35 ya. 35. Nah, jadi walaupun sekali gagal, coba terus, mau di percobaan yang keberapa baru kita lulus, ya itu rezeki kita gitu kan. Nah, begitu cukup sih. Ada salam atau mau sampaikan ke kanti-kanti pas ngopi, mau say hi untuk orang tua, mana tahu nanti setelah ini di-share ke orang tua, boleh? Atau mau mempromosikan diri juga boleh Bang, karena ini tuh sesi laman bersama, lebih bebas, lebih santai dan lebih informatif aja, sesuai dengan slogan kita pas ngopi. Iya. Pengadilan Agama Sarolangun, ngobrol podcast informatif. Boleh langsung Mungkin ditambah? untuk orang tua aja. Untuk orang tua boleh. Buat orang tua yang ada di Bengkulu, mungkin tujuan awal sendiri ikut CPNS mendampingi orang tua, Mbak. Tapi Tuhan kan berkata lain. Akhirnya diletakkan di penempatan di Pengadilan Agama Sarolangun yang jauh lagi dari orang tua. Mungkin untuk sedikit bersabar, karena takdir Allah itu kan nggak pernah salah. Boleh Kak Alvira selanjutnya? Enggak tahu. Boleh kok, Enggak tahu. boleh ke orang tuanya atau kepada calon ibu mertuaku. Calon ibu mertua. Aku di sini sebagai Ya, CPNS itu Pengadilan aja. Agama Sarolangun. Boleh. Dan siap menjadi anak Sarolangun. Kalau saya belum CPNS, doa Iya, belum. untuk kanti-kanti pas ngopi boleh doakan saya di tahun ini keluar juga SK-nya. Amin. Amin. Boleh Kak, boleh dilanjutkan. Saya minta doanya tahun ini pelantikan tahun ya, tahun depan. Oh, disahkan jadi Disahkan. pegawai negeri. Dan segera ada yang melamar mungkin. Iya. Masya Allah, kan udah ada di sebelah. Bukannya sama hostnya ya? Iya. Oke lah, Aduh. obrolan pas ngopi pada kali ini lebih
bebas sesuai dengan dua narasumber kita, yang satunya bebas, yang satunya kalem. Dan saya selaku pembawa acara di Pas Ngopi kali ini, di Pas Ngopi sesi Laman Bersama kali ini, mohon maaf bila selama sesi Laman Bersama ini terdapat kesalahan, baik itu pengucapan maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.